Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Superi, mahasiswa Universitas Juanda Bogor dengan program studi Sains Komunikasi. Adapun yang ingin Yusuf bahas sedikit yaitu tentang evolusioner, psikologi, kerangka kerja penelitian komunikasi secara strategis. Menurut James C. Brockman, psikologi evolusioner menyatakan bahwa pikiran manusia terdiri dari mekanisme kognitif yang berevolusi, yang berkembang melalui evolusi, melalui seleksi alam. Mekanisme berevolusi ini memecahkan masalah lama, yaitu yang digunakan leluhur manusia, kerjasama dalam komunitas suku kecil yang mencari pemburuan dan pengumpulan dan pemanfaatan untuk memperoleh keuntungan. Produksi adalah salah satu masalah yang telah diselesaikan dengan pikiran manusia saat ini. Dengan demikian, artikel ini dapat berpendapat bahwa mengadopsi psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja untuk penelitian komunikasi strategis dapat meningkatkan pemahaman komunikasi ada dalam masyarakat manusia secara kerjasama. Kan bahwa pikiran manusia terdiri dari mekanisme kognitif yang berevolusi, yang berkembang melalui evolusi, melalui seleksi alam. Mekanisme berevolusi ini memecahkan visioner dan komunikasi strategis didefinisikan asumsi dasar dan hipotesis kerja. Untuk menganalisis kegunaan psikologi evolusioner untuk penelitian komunikasi strategis, perlu dipahami psikologi evolusioner sebagai suatu disiplin ilmu dengan konsep, asumsi dasar, dan istilah inti dari yang unik tentunya. Yang pertama yang paling mendasar adalah teori evolusi melalui seleksi alam yang dirumuskan oleh Charles Darwin dalam Origin of Darwin pada tahun 1858, yaitu seleksi alam dapat didefinisikan sebagai proses umpan balik yang didorong pada produksi, direferensi dari desain alternatif tentunya. Rancangan seleksi alam bekerja disebut adaptasi fitur fenomena organisme yang melakukan fungsi memecahkan masalah kelangsungan hidup atau reproduksi dalam sejarah evolusioner. Pada 2012, ketika melihat komunikasi strategis dalam konteks itu, ada dua pertanyaan yang menarik, yaitu satu, bagaimana mekanisme kerja yang mendukung komunikasi strategis, dan dua, bagaimana komunikasi strategis berjalan dalam lingkungan sosial yang tidak diantisipasi oleh evolusi, yaitu hari. Ada dua premis dasar psikologi evolusioner. Yang pertama adalah ada tingkat mekanisme psikologi, yaitu yang berkembang. Kedua, ada mekanisme psikologi yang berevolusi atau adaptasi yang dibangun oleh seleksi alam seperti sepanjang waktu evolusioner itu berlangsung tentunya. Psikologi evolusioner mengusulkan bahwa pikiran manusia yang berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat informasi saat ini adalah hasil dari evolusioner otak manusia yang mengatur sosial dari lingkungan penyesuaian evolusioner. Sebelum kita sampai kepada hipotesis, pada artikel ini, konsep penting antara lainnya harus digambarkan secara singkat. Modularitas pikiran jauh dari konsep yang terbukti secara empiris, gagasan modalitas menunjukkan bahwa pemikiran manusia sistem proses informasi yang terdiri dari mekanisme komunikasi khusus tentunya. Pemikiran evolusioner dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis, pembangunan program penelitian khusus yang diinformasikan oleh pemikiran evolusioner Grand Ward yang mengidentifikasikan mekanisme adaptasi utama diusulkan oleh psikologi evolusioner seperti
identik penipuan, kerjasama timbal balik atau algoritme timbal balik, dan dia merefleksikan pentingnya mereka untuk menghubungkan masyarakat. Greenwald hanya secara kasar menggambarkan potensi teori evolusi penelitian hubungan masyarakat. Apalagi komunikasi strategis, ada banyak kontribusi lainnya, di mana pemikiran evolusioner secara implisit dimasukkan. Bisa dibilang salah satunya Culture Center dan Brugman pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1985 yang menyatakan masukan konsep ekologi dalam hubungan masyarakat. Untuk pertama kalinya, banyak aspek penting dari komunikasi strategis dijelaskan dan diteliti dengan baik berkaitan dengan masyarakat dan budaya pada saat itu. Selanjutnya yaitu menerapkan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi secara strategis dalam upaya sulit karena sebagian alasan. Salah satunya alasan adalah bahwa kita memiliki pengetahuan ciri tentang banyak tekanan seleksi yang sangat rinci tentunya. Tentu penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner ini, kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis dan fitur penting manusia. Kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis dalam fitur penting manusia. Intinya, untuk melakukan penelitian dalam komunikasi strategis, pola pikir evolusioner, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang berkaitan dengan arti yang luas tentunya. Dengan komunikasi dalam lingkungan sosial, untuk lebih memahami arti dari modul dalam realita sehari-hari, kita akan menggunakan beralih ke teori yang dikembangkan oleh Griffin dan rekaman kerangka motif dasar pada 2006. Kerangka tersebut adalah membuktikan nilai heuristik di bidang riset komunikasi akan mencerahkan penelitian dalam komunikasi strategis. Adapun komunikasi strategis yaitu memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat, menjelaskan bahwa lingkungan pada abad ke-21 modern kita sangat berbeda dengan lingkungan tempat spesies kita berevolusi. Banyak fenomena komunikasi modern adaptasi dianggap sebagai mekanisme psikologis yang tidak cocok karena manusia telah mengembangkan mekanisme psikologi yang dapat dimanfaatkan oleh simulasi novel evaluasi dari rangsangan leluhur. Misalnya mengaktifkan gigi manusia melalui iklan makanan, memanfaatkan modul untuk membantu meningkatkan kebugaran dari suatu makanan tersebut, atau inklusif. Seksualitas, iklan yang memanfaatkan referensi pasangan pria dan wanita tentunya, yang berkembang selama evolusioner manusia, yang tidak berarti bahwa mereka secara normal tentunya, secara tidak langsung mereka tidak melakukan. Namun peningkatan iklan profesional memanfaatkan mekanisme psikologi individu dan simulasi situasi dan referensi pribadi. Namun peningkatan profesional memanfaatkan mekanisme psikologi individu dan mensimulasikan situasi di mana profesional pribadi dapat diarahkan ke tujuan yang mengadaptasikan konsumsi. Salah satunya yang paling menggambarkan adalah informasi untuk penelitian komunikasi strategis mungkin saat ini adalah pernyataan mengatakan tentara berperang. Kenapa berperang pada saat modern ini? Konflik kekerasan yang menjadi fitur konstan dalam evolusi manusia, pikir pada tahun 2019, tidak peduli seberapa teknologi canggih, terkelola, dan komprehensif. Pertempuran akhir-akhir ini, fitur yang berulang sepanjang waktu adalah peran unit di ujung yang tajam dari perputaran ataupun iklan emosional
yang rekan-rekan semua membantu tentara untuk mendamaikan diri. Tugas mereka adalah mengancam jiwa seseorang tentunya. Komunikasi strategis menciptakan sistem pemicu isyarat. Di model ini pada kepedulian manusia terhadap kerabat dekat, karena manusia sebagian 50% gen mereka dengan saudara kandung, kelangsungan hidup saudara sangatlah berharga dalam hal kebugaran inklusif individu tentunya. Untuk berkembang dan bertahan hidup, beberapa dalam masyarakat modern, meskipun berbeda dari identitas evolusioner, kemampuan individu, tentu dari mekanisme psikologi kita berkembang untuk membangun hubungan berdasarkan algoritma timbal balik dalam konsekuensinya. Bagaimanapun persimpangan penting adalah titik batas, di mana praktis komunikasi sebagai individu dan organisasi sebagai entitas yang ada di dalam komunikasi. Sebuah program penelitian komunikasi strategis yang dibangun di atas dasar kerangka psikologi evolusioner harus memeriksa perilaku komunikasi pemangku kepentingan dan komunikator dalam konteks pemikiran adaptif tentunya. Adapun kekurangan penelitian saat ini dalam komunikasi strategis adalah psikologi tampaknya menjadi titik acuan pentingnya penelitian komunikasi strategis. Oleh karena itu, sebagian besar para peneliti tidak berkaitan dengan studi tentang dasar-dasar psikologi komunikasi yang sangat strategis. Implikasi untuk praktek dan penelitian masa depan. Berdasarkan argumen yang disajikan, pernyataan menarik karakter adalah bagaimana masyarakat harus komunikasi strategis sebagai bidang persegi berdasarkan kerangka psikologi evolusioner, dan selanjutnya apabila implikasi dari agenda teoritis ini untuk penelitian yang ada dan kadang datang tentunya. Menerapkan pemikiran psikologi evolusioner, peneliti komunikasi strategis berguna dalam artikel melengkapi perkara penelitian yang ada. Beberapa motif dapat diselaraskan dengan komunikasi dialogis, sementara beberapa lainnya lebih baik diselaraskan dengan komunikasi persuasif. Psikologi evolusioner dapat menginformasikan penelitian komunikasi secara strategis dengan kemungkinan kondisi batas dari berbagai metode komunikasi tentunya. Adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu psikologi belum sepenuhnya menerima psikologi evolusioner dan kritik berkisar kepada seruan untuk memodifikasi, meningkatkan pemahaman Motthat tentang komunikasi strategis sebagai studi tentang bagaimana biasa dalam persepsi dan kognisi secara sistematis oleh subjek kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku orang lain demi keuntungan mereka, yaitu untuk membuat dan memelihara hak istimewa. Baik, sekian yang bisa Yusuf sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.